lakukan yang pasti mencari tanaman yang rusak. Nah, ini contoh daunnya rusak. Inilah nih, jadi total medianya. Kalau nggak mau mengobati tanamannya, jadi halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Agung Samudro, tentunya di Yauraflor Channel yang membahas seputar tanaman. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi tanaman kaladium yang rusak. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, yang pertama kita lakukan yang pasti mencari tanaman yang rusak. Nah, ini contoh kaladium yang rusak. Jadi dia daunnya tumbuh satu, rontok satu. Terus yang ini juga tumbuh satu, rontok satu. Gandanya pun nggak normal. Nih bersih. Jadi gandanya nggak ada. Nah, cara awal yang kita lakukan yaitu pertama cek dulu apakah di tanaman ini ada hamanya atau tidak. Itu yang faktor utamanya. Jadi kita cek dulu apakah ada hamanya atau tidak. Cara ceknya kita lihat di balik daunnya bersih. Kalau balik daunnya bersih, kita cek di media tanamnya. Nah, ini penyakit yang paling, ini udah ada jamurnya, ada cabuknya juga. Nih, kelihatan nggak teman-teman? Ini yang putih-putih ini. Ini yang putih-putih ini bukan jamur. Biasanya orang-orang kalau mengobati itu suka salah sasaran ya biasanya. Jadi dikira jamur, padahal ini bukan jamur. Ini adalah kutu pada tanaman keladi, namanya root mealybugs namanya kutunya ini. Jadi dia bentuknya itu kayak ada putih-putih kayak jamurnya. Terus di sini ada hewannya bulat-bulat, kecil-kecil. Ini kelihatan nggak? Sini ya. Ini ada bulat-bulat. Nah, terus kalau pakai media sekam, ini kalau pakai media sekam mentah, itu kalau nggak dikasih tatakan air, dia biasanya suka jamuran. Soalnya ada rongga-rongganya gitu kan. Jadi ini kalau lembab sedikit, ini bisa jamuran. Ini contoh jamurnya. Kalau jamurnya itu yang ini jamurnya, yang di pas sekamnya ini kayak ada serat-seratnya gitu kalau jamur. Jadi ini jamur. Jadi tanaman ini diserang dua hama dan jamur. Kalau yang menyerang hama dan jamur ini, cara mengatasinya yang pertama kita carikan pestisidanya, itu insektisida. Di sini ada insektisida, sama pakai insektisida dengan bahan aktif lambda-cyhalothrin. Ini bahan aktifnya lambda-cyhalothrin. Kemudian untuk obat jamurnya di sini saya menggunakan bentuk serbuk ya. Untuk bentuk serbuknya bahan aktifnya ini tembaga oksida. Ini bahan aktifnya ini tembaga oksida di sini. Oke. Cara yang paling efektif menggunakan pestisida adalah sesuai aturan pakai. Jangan sampai kelebihan atau kekurangan. Ini caranya dicairkan untuk 1 mili untuk 1 liter. Di sini aturan pakainya. Oke, dikira-kira aja ini 1 mili. Langsung dicampurkan aja dengan obat jamurnya, ini nggak apa-apa. Aturan pakainya di sini 2 gram untuk 1 liter. 2 gram lumayan banyak. Udah jadi campurannya, jadi langsung campur nggak apa-apa. Jadi pestisida itu aman untuk tanaman, walaupun kebanyakan nggak apa-apa sih. Kita gocok.
kalau sudah langsung kita semprotkan, tapi semprotkannya kalau bisa jangan di atasnya sini ya, soalnya kalau di atasnya sini kurang efektif, nggak kena sasaran. Jadi cara penyemprotannya ini dibuka langsung disemprot ke akarnya sini biar tepat sasaran. Ini seperti ini. Ini kalau udah merata ini langsung aja dibalikan lagi. Ini nanti ditunggu aja, biasanya nggak sampai 1 hari ya, beberapa jam, sekitar 4 jam 5 jam ini udah mati namanya di sini. Jamurnya pun juga udah bersih biasanya. Terus tips untuk menghindari jamur ini, kalau saya biasanya pakai sekam bakar. Ini pakai sekam biasa pasti jamuran, tapi sebenarnya kalau nggak pakai sekam bakar, pakai sekam biasa pun nggak apa-apa, cuman harus sering-sering semprot obat jamur ini biar tanamannya nggak rusak. Terus tips yang kedua, ini misal nggak ada hama, coba ini kita lihat. Nah ini bersih dari hama, nggak ada hamanya sama sekali. Tapi kenapa kok daunnya rusak? Inilah nih, daunnya rusak. Daunnya tumbuh satu, layu satu, tumbuh satu, layu satu gitu. Padahal nggak ada hamanya. Apa penyebabnya? Penyebab yang paling utama itu ada 2. Jadi penyebabnya itu ada 2. Pertama, tanaman ini kekurangan sinar matahari. Jadi tanaman ini nggak bisa memproses kayak bahan makanannya di sini, dia kesulitan untuk memproses soalnya nggak ada sinar matahari. Padahal tanaman itu harus minta sinar mataharinya itu full sekitar 10 jam lah minimal. Kalau untuk keladi menurut saya yang bagus seperti itu. Kemudian yang kedua, yang jelas tanaman ini kekurangan nutrisi. Nih, jadi tanaman ini kekurangan nutrisi, dia daunnya nggak bisa full. Kalau ini sinar mataharinya cukup, kemudian dia pupuknya cukup, jadinya kayak gini. Merahnya pun bisa merona. Ini merahnya merona. Kelihatan kan? Nah ini daun gandanya pun normal. Ini adalah contoh yang normal. Dia pemupukannya rutin, kemudian sinar mataharinya dapat. Oke, saya akan berbagi gimana sih cara pemupukan yang baik untuk tanaman kaladium. Pemupukan yang baik untuk tanaman kaladium ada 2 caranya. Tabur di atasnya. Oke, kalau sistem tabur di atasnya ini harus sedikit-sedikit, jadi nggak boleh banyak, harus sedikit-sedikit. Cari pupuk yang kandungan N sama K-nya tinggi. Itu bagus untuk daun dan batang. Jadi cari pupuk yang kandungan N sama K-nya tinggi. Tips dari saya. Kemudian pupuknya ini kalau bisa seminggu sekali atau 4 hari sekali, sedikit-sedikit, jangan langsung banyak, soalnya tanaman keladi ini nyerapnya pupuk ini sedikit-sedikit tiap hari, jadi rutin gitu. Untuk pemupukan yang kedua, caranya dikasih nampan seperti ini. Kelihatan ya teman-teman, dikasih nampan seperti ini, kemudian dikasih air. Ini menurut saya pemupukan yang paling aman ya, jadi pasti nggak rusak tanamannya. Sistemnya kayak hidroponik. Ini bawahnya kasih air, untuk pemupukannya lewat bawahnya ini, lewat taman ini. Jadi ini dikasih, mengisi airnya ini kalau saya seminggu sekali, plus pemupukannya itu juga seminggu sekali, langsung ditaburkan ke airnya sini. Jangan banyak-banyak juga, paling kalau yang granul ukuran 5 GR itu biasanya sekitar 5 butir per tanaman. Jadi kalau satu nampan ini isinya 6, ya tinggal kalikan 6 kali berapa.
ada lagi penyebab kerusakan pada tanaman itu, ada hama kayak ulat. Kalau nggak gitu biasanya moluska. Saya carikan dulu. Nah ini ada ini ada hamanya. Ini kelihatan nggak mas? Ini teman-teman kelihatan nggak? Kecil banget. Ini ada kayak apa? Jenisnya moluska ini kak bekicot, teman kecil banget ini. Kelihatan? Nah ini kecil banget ini. Ini cara mengatasinya. Nah ini ada lagi, ternyata ada dua hamanya. Ini ada lagi, dia makan akar biasanya ini. Ini kayak apa? Kayak kaki seribu dia. Kelihatan nggak mas? Ini mas. Kelihatan kan? Nah ini kelihatan kan teman-teman? Ini ada yang melata di sini. Ini untuk obatnya sendiri. Ini kalau yang jenisnya yang apa, melata tadi kaki seribu tadi, sama si moluska ini, kemudian misal ada nematoda itu kecil-kecil kayak cacing, itu pengobatannya di sini saya pakai ini insektisida dan nematisida dengan bentuk granul 5 GR. Bahan aktifnya di sini karbosulfan 5% kandungannya. Nih, karbosulfan 5% kandungannya. Ini bahan aktifnya. Dia bentuknya granul kayak ini. Nah, ini untuk nematisida sama insektisida. Nematisida itu udah bisa untuk yang jenisnya melata-melata kayak ini. Caranya ini sangat mudah pengaplikasiannya, langsung aja ditabur, nggak ada dosisnya sih sebenarnya, ada, cuman ini lebih aman, dia nggak merusak tanaman ya kalau pestisida. Langsung aja ditabur di sini kayak gini. Nah ini nanti kalau pas disiram dia akan menyebar di seluruh media sini, kemudian diserap oleh tanamannya. Tanaman ini nantinya akan kebal sama hama dan jenis-jenisnya nematoda itu. Misal ada nematoda dan hama yang ini dan apa kayak serangga yang makan tanaman ini tetap kuat dia. Yang mati pasti hamanya itu. Jadi mudah banget. Jadi ada dua jenisnya, ada untuk yang mengatasi jenis-jenis serangga sama itu ada insektisida yang cair, kemudian ada yang granul. Jadi seperti itu aja untuk mengatasinya dengan obat. Tapi tanpa obat pun sebenarnya bisa untuk mengatasinya tanpa obat. Itu caranya diganti media, diganti total medianya. Kalau nggak mau mengobati tanamannya, jadi ini cukup diganti total aja medianya, langsung dicuci bersih dengan air, kemudian diganti total. Terus biasanya banyak yang bertanya, media apa sih mas yang bagus untuk tanaman kaladium? Kalau menurut saya semua media itu bagus, yang penting poros ya. Poros itu jadi dia nggak terlalu padat, kemudian unsur haranya ini tinggi, dia mengandung unsur hara tinggi. Soalnya jenis-jenis tanaman kaladium ini dia rutin makannya itu, jadi makannya unsur hara itu dia rutin, jadi medianya pun unsur haranya harus tinggi, terus nggak boleh sampai padat, soalnya dia akarnya lunak. Kalau terlalu padat ini akarnya nggak bisa full. Contoh media yang poros
nggak terlalu padat itu ada sekam mentah, tapi saya anjurkan untuk sekam bakar, soalnya sekam mentah itu kandungan jamurnya tinggi. Kalau mau menggunakan sekam mentah harus rutin semprot-semprot obat jamur. Kemudian ada medianya itu kokopit. Kokopit ini bagus untuk tanaman keladi. Ini contoh dengan media kokopit. Ini media kokopit. Terus ini ada media sekam bakar di sini. Di mix juga bagus antara sekam bakar sama kokopit, itu di mix bagus. Untuk perbandingannya kalau mau nge-mix itu sekam bakarnya 60%, kemudian kokopitnya sekitar 20%, terus sisa 20% itu untuk kompos. Jadi komposnya tetap dikasih buat kebutuhan unsur haranya tanaman. Terus ada lagi medianya itu lumut. Lumut itu juga bagus untuk tanaman. Kalau lumut itu saya baca-baca di artikel itu nggak perlu mengasih pupuk, nanti dia udah menyediakan unsur hara sendiri lumutnya. Kemudian tinggal ngisi aja, misal lumutnya itu kayak kempes atau habis, langsung ditambah gitu aja kalau lumut. Cuman saya jarang memakai lumut sih. Terus ada lagi medianya itu pakis, akar pakis. Itu juga bagus akar pakis, soalnya dia poros banget. Cuman harus sering-sering menyiram. Jadi seperti itu tadi tips mengatasi tanaman kaladium yang rusak. Nah, buat teman-teman kalau ada masalah seputar tanaman hias atau ada keluhan-keluhan seputar tanaman hias, bisa komen di bawah sini. Kemudian kita buat video untuk mencari solusinya. Nah, sekian video dari saya, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.